Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Hari ini teman-teman kita diajak oleh kampus untuk keliling kota Madinah untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Kami berjumlah kurang lebih 100 orang untuk kesempatan kali ini dan disediakan bus oleh kampus. Kami menggunakan bus kampus dan bus ini gratis. Dan pada kesempatan kali ini kami menggunakan dua bus, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, inilah bus kampus Universitas Islam Madinah. Kita tulis Jami'ah Al-Jami'atul Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Destinasi kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah Masjid Qubah. Ya, ini adalah Masjid Qubah, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Tabarakallah. Ya, inilah pemandangan Masjid Qubah. Masya Allah. Nah, ini dia teman saya, Masya Allah. Jadi Masjid Qubah adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam peradaban Islam, yang dibangun di atas fondasi ketakwaan. Dan masjid ini dibangun pada tahun 1 Hijriah, ya, tepatnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya masjid ini dibangun pada tahun pertama Hijriah. Dan ini adalah syekh saya, syekh yang mengajar di mata kuliah Sirah Nabawi. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Masjid Qubah ini merupakan masjid yang dibangun pada tahun pertama Hijriah, tepatnya pada tahun 622 Masehi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada saat kedatangan beliau ke Madinah. Dan masjid yang memiliki daya tampung 20.000 kurang lebih ini terletak di perkampungan Qubah. Ya, inilah perkampungan Qubah, ini dijelaskan oleh Syekh. Jadi ini adalah perkampungan Qubah, sehingga masjid ini disebut sebagai Masjid Qubah. Dan sekitar 4 km dari arah tenggara kota Madinah. Dan Qubah diambil dari nama sebuah sumur, ya, nama sebuah sumur. Dan masjid dengan luas 5.035 meter persegi ini berbentuk persegi 4 dan telah mengalami renovasi beberapa kali. Renovasi pertama itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan terakhir direnovasi dilakukan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz pada tahun 1405 Hijriah atau bertepatan dengan 1986 Masehi. Masya Allah. Masjid Qubah ini memiliki keutamaan-keutamaan. Salah satu di antara masjid yang memiliki keutamaan yang ada di kota Madinah selain Masjid Nabawi. Jadi ini merupakan salah satu masjid yang juga memiliki keutamaan selain Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan juga Masjid Al-Aqsa. Ini merupakan salah satu masjid yang memiliki keutamaan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersuci atau berwudu di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Qubah lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau kita sholat di Masjid Qubah ini dengan persyaratan kita harus berwudu dari tempat tinggal kita, ya. Kalau jamaah umroh berarti dari hotel, ya. Adapun kalau berwudu di Masjid Qubah, maka tentu pahalanya tidak dapat pahala umroh karena persyaratannya harus bersuci, berwudu dari rumahnya. Ya, berkunjung ke masjid ini akan mengingatkan kita tentang peristiwa bersejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan pentingnya peranan masjid dalam mewujudkan kejayaan Islam. Sebagaimana masjid ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan
dalam memakmurkan masjid, baik dalam memakmurkan fisik masjid maupun ibadah yang ditunaikan di dalamnya. Ya, insya Allah setelah ini, ya setelah setelah kita mengunjungi destinasi yang pertama ini Masjid Quba, insya Allah setelah ini kita menuju Jabal Uhud, ya Gunung Uhud, dan di sana ada kuburan para syuhada Uhud. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jempol dulu, jempol ya. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Masjid Quba. Masjid Salat Taqwa saya. Sedih. Awal masjidin. Paden bro. Uhud. Nah, sekarang kita akan menuju Gunung Uhud. Nah, sekarang kita sudah berada di bawah kaki Gunung Uhud, dan ini adalah peta peristiwa peperangan Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Gunung Uhud adalah sebuah gunung dengan ketinggian 1077 meter dan berjarak sekitar 5 km di sebelah utara kota Madinah. Gunung ini adalah lokasi tempat pertempuran kedua antara kaum muslimin dan kaum Quraisy pada tahun ketiga Hijriah pada tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi. Sebagian sumber menyebutkan bahwa penamaan Uhud yang berarti satu dikarenakan gunung dengan panjang 6 km kurang lebih ini menyatukan gunung-gunung kecil yang ada di sekelilingnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, sehingga terlihat gunung ini seperti kesatuan, ya, Uhud dari beberapa gunung. Di depan gunung berbentuk puncak, ya, berbentuk puncak-puncak, dan juga terdapat gunung kecil yang dikenal dengan nama Jabal Ainain. Ya, insya Allah sebentar kita akan naik Jabal Ainain. Ya, dan setelah terjadi perang Uhud, yang kemudian Jabal Ainain ini orang kemudian menyebutnya sebagai Jabal Rumah atau gunung para pemanah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan pemanah di atas gunung ini. Kurang lebih ada 50 orang di bawah kekuasaan atau yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan di samping ini adalah Gunung Uhud, ya. Ini adalah Gunung Uhud, dan yang ada pagar ini adalah makam syuhada Uhud, ya. Jadi para sahabat yang terbunuh di peperangan Uhud ini dimakamkan di sini. Jadi makam syuhada Uhud adalah sebuah tempat bersejarah di Madinah yang terletak 5 km sebelah utara Masjid Nabawi, tepatnya di antara Gunung Uhud dan Jabal Rumah. Ini depan ini adalah Jabal Rumah. Jadi para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pasukan pemanah, yang semua diletakkan di atas sana sebanyak kurang lebih 50 orang. Ya, jadi pemakaman ini, ya, atau tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur pada peperangan Uhud yang terjadi pada bulan Syawal, ya, tahun ketiga Hijriah. Ya, antara lain di antaranya adalah ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Mus'ab bin Umair, ada Hanzalah bin Abi Amr, ada Amr bin Al-Jamuh, ada Sa'ad bin Ar-Rabi, ada Itsama Abu Sa'ad, ada Abdullah bin Jahsy, ya, ada Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu taala anhum, dan beberapa sahabat yang tidak kita sebutkan. Sahabat, ya, Zubair bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau memindahkan
jenazah syuhada ini ke tempat sekarang, ya, karena proyek perairan area Uhud yang mesti melewati makam yang lama. Ketika dipindahkan, jasad mereka terlihat masih segar, ya, meskipun telah terkubur bertahun-tahun. Nah, inilah Jabal Ainain yang kemudian dikenal dengan Jabal Rumat, ya. Terlihat seperti tidak terlalu tinggi, tetapi ketika kita naik ini cukup melelahkan. Masya Allah, Masya Allah. Dari sinilah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pasukan pemanah diletakkan di atas sini untuk memantau pergerakan kaum kafir Quraisy yang ingin memerangi kaum muslimin. Awalnya, ya, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tetapi ketika para pasukan pemanah yang berada di atas Jabal Ainain ini itu melihat bahwa kaum kafir Quraisy sudah kalah, maka sebagian di antara mereka itu melihat ghanimah, ya, harta rampasan perang itu berserakan, sehingga mereka kemudian mengatakan bahwa kita sudah menang, ya, saatnya kita turun untuk mengambil mengambil harta rampasan itu. Sehingga ketika mereka turun, ya, akhirnya pasukan berkuda yang kaum kafir Quraisy yang telah mengintai itu naik ke gunung ini, kemudian menyerang pasukan pemanah yang tersisa di atasnya, sehingga semua pasukan yang tersisa di atasnya itu meninggal dunia, ya, syahid pada saat itu juga. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pasukan kaum muslimin dipukul mundur, ya, mengalami banyak di antara sahabat yang meninggal, sebanyak 70 orang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya. Dari disinilah salah satu tempat yang sangat wajib kita kunjungi ketika kita ke kota Madinah untuk untuk menziarahi makam para syuhada Uhud yang syahid pada pertempuran tahun ketiga di dekat Gunung Uhud ini. Di atas adalah Gunung Uhud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pasukan Quraisy memukul mundur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka dan dilarikan ke atas gunung, ya, gunung Uhud, ya. Kemudian setelah itu pasukan kafir Quraisy mundur, ya, pulang ke kota Mekah. Sekalipun setelah itu kemudian dikejar kembali oleh pasukan kaum muslimin. Jadi ketika terjadi perang Uhud ini ada kurang lebih 300 para munafikin yang pulang, ya, ada kurang lebih 300 orang para munafikin yang pulang, ya, yang pulang, sehingga mereka tidak ikut berperang. Jadi kekalahan yang terjadi pada perang Uhud ini itu sebagai bentuk ujian, ya, ujian kepada kaum muslimin untuk membedakan siapa di antara kaum muslimin yang betul-betul beriman dan siapa yang munafik. Dan alhasil ternyata ada di antara kaum muslimin yang munafik yang tidak mau ikut berperang pada peperangan ini, yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul, ya. Sehingga ketika pengejaran kaum kafir Quraisy itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pulang ke kota Mekah, itu para pasukan kaum muslimin itu kembali mengejar pasukan kafir Quraisy, ya, dan yang diizinkan untuk pergi hanya yang ikut pada perang Uhud. Adapun mereka yang kembali itu tidak diizinkan ikut. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai di destinasi kedua ini. Sekarang kita insya Allah kita akan menuju tempat peperangan Khandaq, ya, tempat peperangan Khandaq atau
sab'a masajid. Ya, insyaallah. Kita kembali naik ke bus. Saya berada di bus kedua. Sebenarnya ini adalah bus pertama, tetapi karena Syekh kita berada di bus kedua, sehingga bus kedua itu didahulukan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di masjid dan benteng Khandaq. Ya, masjid dan benteng Khandaq terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi. Jaraknya sekitar 2,5 km. Dalam sejarah Islam, Khandaq adalah peristiwa penggalian parit sepanjang 5,5 km dengan lebar 4,6 meter dan kedalaman lebih dari 3 meter atau usulan atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Parit ini berfungsi sebagai benteng pertahanan melawan kaum kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya yang mengepung Madinah. Saat ini, bekas-bekas peninggalan perang Khandaq yang ada hanyalah berupa 5 buah masjid. Masjid di tempat ini sekarang dikenal dengan nama Masjid Sab'ah atau Masjid Khamsah, yakni Masjid Salman, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Fatimah, dan Masjid Fatah. Ya. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa perang Khandaq, bahwa perang Khandaq merupakan puncak permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Ya, bukan hanya kafir Quraisy, tapi semua kaum kafir terhadap kaum muslimin. Jumlah persekutuan mereka yang mencapai kurang lebih 10.000 tentara dengan persenjataan yang lengkap memantapkan langkah mereka untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang tidak lebih dari 3.000 orang. Namun kali ini mereka harus menelan kekalahan mutlak dan hina dari pasukan muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, dan orang-orang kafir itu senantiasa akan memerangi kalian hingga mereka mengeluarkan kalian dari Islam jika mereka mampu. Namun sangat disayangkan, banyak kaum muslimin di masa sekarang ini yang tidak menyadari hakikat permusuhan ini. Tak henti-hentinya mereka menjauhkan dan merusak Islam dari tatanan kehidupan seorang muslim, mulai dari rumah, lembaga pendidikan, tempat bekerja, hingga tatanan negara. Wal-iyazubillah. Seorang muslim yang sadar akan hakikat permusuhan antara Islam dan kafir tidak akan tertipu dengan segala serangan propaganda orang-orang kafir untuk merusak dan menghancurkan kaum muslimin. Bahkan ia yakin bahwa Islam akan tetap berjaya bila mana kaum muslimin meniti jalan Allah dan Rasulnya, bersatu dan mempersiapkan kekuatan melawan kaum kafir-kafir Quraisy dan juga orang-orang kafir secara umum. Ya, nah sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy, yang ada adalah orang-orang kafir seluruh dunia yang memusuhi Islam. Ya. Dan kita sebutkan bahwa tidak ada keutamaan khusus 5 masjid yang ada di Khandaq ini kecuali keutamaan masjid pada umumnya. Jadi ketika kita sholat di sini, ya maka sama dengan kita mendapatkan pahala di masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah kita sudah selesai di sini dan saatnya kita balik kampus tercinta kita, kampus Universitas Islam Madinah. Ya, alhamdulillah kita sudah hampir sampai. Ya, sekarang kita berada di atas bus dan depan ini adalah gerbang utama kampus Universitas Islam Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah gerbang kampus Universitas Islam Madinah dan depan ini adalah wadi. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Beginilah teman-teman yang berada dari mereka ini merupakan
kumpulan dari mahasiswa dari luar negeri, bukan hanya dari Indonesia teman-teman, tapi mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda ya. Semua mereka datang ke kampus Universitas Islam Madinah untuk belajar ilmu agama, supaya ketika mereka ini kembali ke kampung halaman mereka, ke negeri mereka, mereka bisa memberikan manfaat untuk umat ya. Dari kota Nabi ilmu akan tersebar ya, dan juga akan kembali ke kota Madinah. Insyaallah kejayaan Islam dimulai dari kota Madinah dan ke seluruh negeri, dan juga akan kembali ke kota Madinah. Insyaallah ini adalah kampus tercinta kami. Insyaallah, Masya Allah, Tabarakallah. Insyaallah ini adalah Idaratul Jamiah, kantor kampus, kantor atau rektorat, kita sebut sebagai rektorat, Idaratul Jamiah. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi siapa nih teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Islam Madinah? Silakan komen di kolom komentar. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ma'alim Madinah, ziarah Ma'alim Madinah, destinasi kita, Masjid Quba, kemudian makam syuhada Uhud, kemudian masjid dan benteng Khandaq. Ini adalah ruang perkuliahan. Kemudian di depan ini merupakan asrama mahasiswa. Alhamdulillah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai. Bahkan asrama ini seperti hotel ya, Masya Allah, dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Karena jazakallahu khairan kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan beasiswa ini untuk mahasiswa dari penjuru negeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang telah diberikan kepada kami. Sekian untuk video kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.